Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raihan Abdullah Putra Firmansyah, nomor induk 2021020021 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Desain Universitas Hayamuruk Perbanas Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu SDGs atau Sustainable Development Goals. Merupakan agenda 2030 kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. TPB atau SDGs berprinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau disebut no one left behind. Merupakan salah satu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Tujuannya pertama menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik dan sejahtera, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, energi terjangkau dan bersih, pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, mengurangi ketimpaan, kota dan komunitas yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan dan perubahan iklim, menjaga ekosistem laut, menjaga ekosistem darat, menjaga keadilan dan kelembagaan, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Di sini saya akan menjelaskan SDGs Pertamina salurkan bantuan di pesantren. PT Pertamina Persero melalui program kemitraan berkomitmen penuh untuk mendukung perekonomian mikro dan kecil di semua sektor, termasuk untuk lembaga Islami seperti pondok pesantren. Sinergi ini dilakukan sebagai wujud dukungan program kemitraan Pertamina dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional. BCS Senior Vice President Corporate Communication and Investor Relation Pertamina, Fajriya Usman mengatakan, sinergi sudah dilakukan oleh Pertamina yakni dengan pesantren agribisnis Al-Tifak di Jawa Barat untuk pembiayaan petani binaannya. Kata beliau, sinergi ini merupakan wujud percepatan produktivitas petani dalam menyediakan pangan dalam kondisi pandemi COVID-19. Tutur Fajriyah dalam siaran resminya pada hari Rabu tanggal 5 bulan 5 2021. Dia mengatakan penyaluran yang diberikan kepada 37 petani binaan pesantren agribisnis Al-Tifak dalam bentuk pinjaman modal usaha murah. Selain itu, Pertamina juga memberikan pelatihan yang difokuskan kepada upaya untuk peningkatan kualitas hasil tani, mulai dari proses tanam, pemeliharaan, tebang muat, angkut, hingga proses giling. Para petani binaan Pertamina ini juga akan mendapatkan sejumlah benefit yakni berupa apresiasi dalam bentuk bantuan publikasi di media massa lokal maupun nasional. Selain itu juga berkesempatan untuk dimasukkan dalam katalog mitra binaan unggulan Pertamina SME 1000. Kata Fajriyah, dengan begitu diharapkan usaha mitra binaan makin dikenal luas dan pesanan pun bertambah. Perusahaan juga menggandeng koperasi pondok pesantren Al-Tifak karena merupakan koperasi percontohan di wilayah Bandung. Koperasi ini juga telah menyuplai sayur dan buah-buahan segar untuk jaringan swalayan di Bandung dan Jabodetabek, serta pasar tradisional di sekitarnya. Sinergi dengan pondok pesantren Al-Tifak ini
menjadi bagian penyaluran sektor pertanian. Fajrian mengatakan sejak tahun 1993 hingga 2020, Pertamina telah menyalurkan dalam bentuk modal usaha hingga 8.000 mitra binaan di seluruh Indonesia. Kata Fajria, dengan ini diharapkan Pertamina dapat mendukung ketahanan pangan serta peningkatan pemberdayaan masyarakat. Menurut Fajriah, dalam program kemitraannya, Pertamina dapat senantiasa menghadirkan energi yang menggerakkan roda ekonomi, energi yang menjadi bahan bakar, serta energi yang menghasilkan pertumbuhan berkelanjutan. Selain itu juga berbagai implementasi SDGs atau Sustainable Development Goals tujuan ke-8, yakni menyediakan pekerjaan yang layak dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertamina senantiasa mendukung pencapaian SDGs atau Sustainable Development Goals melalui program-program berbasis ESG atau Environmental, Social, and Government di seluruh wilayah operasional. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab lingkungan dan sosial demi mewujudkan manfaat ekonomi di masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih.